Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia kita diberikan nikmat, salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini berapa 13 Februari 2026 kami melaksanakan ujian tesis atas nama Pak Asri Manius Keman. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan ujian tesis pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada penguji yang telah hadir untuk mengikuti ujian tesis pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yaitu Ibu Dr. Berniza dan Ibu Dr. Fauziah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena memang seharusnya untuk ujian tesis hari ini adalah ketua ini adalah Pak Dr. Indah sedang dalam perjalanan, jadi saya membutuhkan dia untuk membuka ujian tesis pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi karena ini ujian tesis tentunya Pak Asri sudah siap ya Pak? Karena namanya kita ujian tesis ini tentunya akan diberi pertanyaan itu tentunya secara komprehensif, tidak hanya juga nanti terkait apa yang menjadi tulisan yang Bapak tulis di tesis Bapak, tentunya juga akan menyangkut yang namanya ilmu pertanian karena Bapak berada di studi ilmu pertanian. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Asri untuk memaparkan PPT-nya. Kami berikan waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskan judul penelitiannya apa-apa yang sudah didapatkan dalam hasil penelitiannya. Baik, silakan kepada Pak Asri untuk memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bisrohi sadri wa yusri amri wa hujjatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Indra, Bapak Ibu Juliana Shanti sebagai pembimbing, Ibu Hamija dan Ibu Wajia sebagai penguji. Mungkin saya menyampaikan tesis saya yang berjudul optimalisasi pemanfaatan limbah bumi sebagai energi biogas untuk esensi biogas biomasa cangkang pada sistem boiler agroindustri kelapa sawit. Pendahuluan masuk energi nasional yaitu sejalan dengan pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan. Salah satu sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dan menjanjikan adalah tandan buah segar kelapa sawit, dan TBS tersebut diproses pengelolaan di pabrik kelapa sawit atau PKS Suksmantio 2025. Industri pertanian yang diproses pada anaerobic reaktor menghasilkan energi bioenergi sebagai energi alternatif Pangarso 2023. Kemudian PKS Sungai Pagar adalah PKS dengan produksi 30 ton TBS per hari per jam dengan potensi energi biogas 120 Nm terkubik per jam. Pengolahan bahan baku TBS yang menghasilkan limbah bumi dan selanjutnya menghasilkan energi biogas sebagai covering pada boiler. Perlu dianalisis untuk mendapatkan tingkat substitusi energi biogas terhadap efisiensi energi biomasa cangkang sebagai covering pada boiler. Nah, ini flow prosesnya Bu, yaitu mulai dari pabrik ke fatpit,
Kemudian R ya, pada titik fokusnya adalah boiler. Nah, ini proses di holder, kemudian di supply ke boiler melalui boiler burner. Dari latar belakang ini, maka penulis membuat judul optimalisasi pemanfaatan boiler agroindustri kelapa sawit. Rumusan masalah. 1. Berapa volume energi biogas meter kubik yang dihasilkan dari biogas bumi dalam satuan kilokalori per jam PTBG Sungai Pagar sebagai covering bahan bakar. Energi biogas yang paling optimal dalam konsumsi energi biogas cangkang berdasarkan efisiensi. Analisis volume energi biogas meter kubik per jam, nilai panas yang dihasilkan energi gas bumi bakar sebagai covering bahan bakar pada boiler. Yang ketiga, mendapatkan tingkat substitusi energi biogas yang paling optimal dalam konsumsi energi biogas cangkang berdasarkan efisiensi energi sebagai covering pada boiler. Kedua, manfaat kedua terhadap lingkungan dan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pengendalian pencemaran CO2 dan emisi gas rumah kaca, pengelolaan dua Kemen 2023, kemudian energi biogas merupakan energi alternatif. Dari mulai pabrik sawit, bumi yang didukung dengan rencana umum energi nasional dan peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2017 limbah bumi, nilai kalor biogas, kemudian pengaruh substitusi yang dipengaruhi dengan rumus efisiensi boiler, kemudian strategi pemanfaatan substitusi energi biogas terhadap energi biogas cangkang energi biogas. Kemudian yang ketiga, pengaruh substitusi energi biogas terhadap cangkang sebagai covering pada boiler. Hipotesa 1, HO1 tidak terbentuknya energi biogas dari limbah bumi PKS. Satunya, energi biogas yang dihasilkan limbah bumi berpengaruh positif terhadap efisiensi energi dan pengurangan konsumsi bahan bakar cangkang pada boiler. Hipotesis 2, tidak adanya nilai kalor biogas dari PLTBG yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada boiler. H2, nilai. Hipotesis 3, H03, energi biogas dihasilkan PTB tidak berpengaruh terhadap substitusi bahan bakar cangkang sebagai covering ke boiler PKS. H3-nya,
energi biogas yang dihasilkan PTBG berpengaruh positif terhadap substitusi bahan bakar cangkang sebagai covering boiler pada boiler PKS secara optimal. Itu di penelitian tempat dan waktu pabrik kelapa sawit Sungai Pagar, PTP 4, Regional 3 di Kabupaten Kampar, penelitian bulan Oktober tahun 2005. Analisa yang digunakan ialah studi kasus dan analisis kuantitatif. Metode penelitian, data primer ialah hasil pengukuran energi biogas pada flow meter menuju boiler burner di PTBG. Hasil pengukuran substitusi energi biogas terhadap efisiensi energi biomasa cangkang sebagai covering pada boiler di Oktober 2025, data limbah cair 25, data Pagar 4 melakukan observasi lapangan reservoir bubble tank energi biogas dengan penganalisan gas metan yang energi biogas terhadap efisiensi energi biomasa cangkang sebagai covering pada boiler. Pengukuran data dia menentukan tingkat substitusi energi biogas yang paling optimal dalam menurunkan konsumsi energi biomasa cangkang berdasarkan efisiensi energi. Analisa data
Satu, Bu. Tadi analisis satu, Bu. Satu. Nah, di bawah. Nah, ini, Bu. Nah, ini, Bu. Ini dia, sini tadi. Pengukuran dan analisis potensi limbah bumi energi biogas di pembangkit tenaga biogas ini gram per liter dengan parameter pH, temperatur dan COD di stasiun apa namanya di reservoir, buffer tank, CSTR dan lamella tank. Dan ini didukung oleh analisanya didukung oleh SOP instruksi kerja dari IKAP DPTL 002/013 tanggal 27 Februari 2024 tentang pengujian air limbah PKS PTP 4 Palembang Subholding BUMN Perkebunan. Kemudian potensi nanti setelah lihat hasilnya potensi biogas diukur berdasarkan skala 0%, 25%, 50%, 25%, 100%, dan 3 kali ulangan. Analisis yang kedua menganalisis energi biogas kilokalori per jam yang dihasilkan PT BG Pagar berdasarkan rumus panas Latin yaitu Joseph Black 1761 yaitu Q sama dengan M kali L, Q-nya berdasarkan jumlah energi biogas, M-nya massa, meter kubik per jam, L-nya nilai kalori. Laten jet tersebut kilokalori per kilogram. Kemudian dari nilai bakar energi biogas yang diambil dari pengukuran yang dari Rahmat yaitu hasil dari C4-nya dikalikan dengan 8.900 kilokalori per meter kubik dengan format di sampingnya yaitu volume kemudian samping nilai bakar berdasarkan hasil pengukuran. Kemudian yang ketiga, tingkat optimalisasi substitusi energi biogas terhadap cangkang. Pengukuran substitusi biogas terhadap cangkang sebagai koper pada boiler, yaitu energi biogas terhadap dari dari skala 0%, 25%, 50%, 70%, 100% dengan skala ulangan 3 kali. Kemudian dengan hasilnya yaitu jumlah produksi cangkang terpakai di boiler, kemudian cangkang yang berlebih pengaruh biogas. Nah, kemudian pengaruh substitusi energi biogas yang paling optimal dalam menurunkan konsumsi energi biomasa cangkang berdasarkan efisiensi energi sebagai komparan pada boiler. Perhitungan dan analisis berdasarkan satu praktek lapangan menggunakan rumus efisiensi boiler yaitu rumus boiler George Babcock dan Stephen Wilcock tahun 1867 yaitu efisiensi boiler produksi dikali dengan entalpi uap dikurangi tebal air dibagi jumlah bahan bakar dan nilai kalorinya kali 100%. Kemudian berdasarkan analisis dengan rumus perhitungan aljabar yaitu rumus aljabar temuan dari Muhammad bin Musa al-Khwarizmi tahun 820 sampai 830 Masehi, yaitu rumusnya A kali B sama dengan X kali Y. Kemudian analisis yang ketiga berdasarkan analisis statistik regresi linear sederhana dengan SPSS versi 27 Y sama dengan A tambah B kali X. Ini mau ya. Datanya Pak, Ya, langsung pembahasan datanya. pembahasan. Nah. Ininya nggak bisa setting, lari. Nah,
Oh, tinggi Pak. Tapi coba orang pakai mouse pakai ininya. Nggak mau ini Bu. Oh ini makanya saya kayak mas tadi. Tadi awalnya mau. Ya, bisa Pak. Mau terlalu banyak animasi Pak, makanya bingung ini. Banget ya. Iya. Nah, soalnya hasil pembahasan dan pembahasan satu. Analisis energi biogas yang dihasilkan limbah POME Sungai Pagar. Satu, hasil pengukuran pH, temperatur, dan COD pada tanggal 15 Oktober, yaitu di reservoir pH-nya 4,78, temperaturnya 63,1, COD-nya 28.760. Di bawah tank pH-nya 4,2, temperaturnya 25 derajat, kemudian COD-nya 59.070. Kemudian di CSTR pH-nya 6,9, temperaturnya 35,3, kemudian COD-nya menurun 15.198. Kemudian keluaran dari CSR adalah melateng, yaitu dengan pH 7,13, temperatur 38,5, dengan COD 23.614. Sumber hasil pengukuran di Sungai Pagar tanggal 15 Oktober. Kemudian untuk pembandingnya adalah laporan PTBG Keberin tanggal 15 Oktober, pH di bawah tank 4,23, temperatur 47,3, COD 46.520, ICSTR pH-nya 6,99, temperaturnya 35,85 derajat, COD-nya 15.048. Di Lameleteng pH-nya 7,1, temperatur 34,6, COD-nya 10. Nah, antara hasil pengukuran dengan laporan dari manajemen PKS Pagar tidak terlalu jauh selisihnya. Peneliti terdahulu ialah Keman bahwa 34 COD-nya 34.740. Kemudian Rahmat tahun 2023 23.339 miligram per liter. Metia 2024 28.032 miligram per liter. Susmantio tahun 2025 32.457 miligram per liter. Nah, hasil pengukuran energi biogas pada kilometer pada tanggal 15 Oktober tahun 2025 pada rata-rata 0 dia 0, kemudian pada persentase 25% didapati angka meter kubiknya 34,25, 37,40, 33,66, rata-rata 35,10. Pada persentase 50%, hasilnya 58,10, 54,18, 53,31, rata-rata 55,86. Pada 75%, rata-rata pengukurannya 74,58, 72,78, 76,78, rata-rata 74,71. Pada 100%, hasil pengukurannya 113,14, 109,86, 106,48, rata-ratanya 109,83. Nah, ini maksimumnya hasilnya adalah dengan buka 100%, hasil maksimumnya 109,83. Hasil pengukuran volume energi biogas pada skala 100% adalah 109,83 meter kubik per jam sebagai data primer, dan BRIN 74,19 meter kubik per jam rata-rata selama 24 jam. Penelitian Widianto dari BPPT 105,9 meter kubik per jam, Parinduri 600 meter kubik per jam, Sugiono dari BPPT Jakarta 242 meter kubik per jam, Pangarso tahun 2002, Undip Semarang 546 meter kubik per jam, Rahmat 2002 di TB 200 meter per jam, Keman 2023 Undri Pekanbaru 710
Perbedaan ini disebabkan karena PT BG Semeru memanfaatkan limbah POME sebesar 15-20% dari potensi yang ada dan bagian dari unit-unit yang berfungsi sebagai penelitian teknologi dan inovasi energi baru terbarukan. Analisa kedua, komposisi analisis nilai energi biogas PT BG Semeru sebagai covering pada boiler. Analisis komposisi kimia biogas atau gas metan terhadap nilai bakar biogas. Komposisi ini jadi gas analisirnya tidak ada di Sungai Pagar, jadi saya analisakan ke PT BG Terantam dan PLT BG Terantam dan PT BG Lubuk Dalam yang menghasilkan CH4 Terantam 57,7, Lubuk Dalam 62,9 dengan rata-rata 60,3. Nah, dari kadar CH3 60,3, maka perhitungan nilai bakar biogas ialah 60,3% dikali 800 meter kubik Rahmat 2003, nilai bakarnya adalah 5.000 dibulatkan 5.367. Dari penelitian ini maka penelitian terdahulu Firdaus dengan kadar CH55 yaitu 27 mJ per meter kubik, 1 megajoule sama dengan 239,06 dan nilai bakarnya pendapatan Firdaus adalah 5.019,3 kilokalori per meter kubik. Nah, dengan perhitungan energi biogas kalori sini di hasil pengukuran tadi dikalikan dengan nilai bakar biogas, pendapatan hasilnya ialah rata-rata yang 25 188,382, rata-rata 50 dengan dikalikan nilai bakarnya 5.397 adalah 299.801 nilai energi biogasnya. Kemudian yang rata-rata 75 400.999, rata-rata 100% yang maksimum dengan biogas 109,83 dikalikan dengan nilai bakar 5.366 menghasilkan 5.896.458. Penelitian terdahulu 1.641 16 kilokalori per CH4 per jam Rahmat. Pembahasan ketiga, tingkat substitusi energi biogas yang paling optimal dalam menurunkan konsumsi energi biomasa cangkang dalam efisiensi energi biogas energi sebagai covering pada boiler. Pengukuran silver dan hidrosiklon. Keran energi biogas dari gas holder menuju boiler burner pada posisi 0, 25, 50, 75% sampai 100% dengan tekanan maksimum di bawah 7,8 kg per cm. Cangkang dimasukkan ke boiler. Sedangkan pada saat dia tekanan 7,8, dia akan kita buang untuk sebagai cangkang yang produk sampingan bersama produk cangkang yang dari hidrosiklon. Hasil analisa kadar air cangkang untuk hidrosiklon karena dia basah, ada dua produknya dari sel hopper sama hidrosiklon, yang sementara hidrosiklonnya dengan kadar air 20,69. Ini hasilnya di bawah dengan 109 biogas hasil produk cangkang 2.592. Kemudian berdasarkan praktek lapangan dengan rumus efisiensi boiler dengan produksi boilernya, produksi gasnya 19.960, kemudian tekanan pada tanggal 15 Oktober ini tekanan uapnya 216, tekanan temperaturnya balik, temperaturnya 216, tekanannya 7,6.
entalpi uapnya 688 per 1,11, temperatur airnya 95, entalpinya 95. Dengan menggunakan kalkulator superheated steam, kita mendapatkan hasil bahwa entalpi uap sama dengan 688,109 kilokalori per kilogram. Di sini ditemukan bahwa dengan biogas 109,83, maka substitusinya adalah 161,27. Kemudian berdasarkan lapangan diukur untuk melihat pengaruhnya biogas terhadap substitusi cangkang, maka yang selama ini existing hanya 2 bahan bakar biomasa, serabut dan cangkang, dengan ada masuknya biogas, kita bisa substitusikan dengan kesetaraan nilai kalornya. Maka setelah kita ukur efisiensinya sebesar 59,16. Hal ini sangat kritis sebenarnya kalau boiler yang di bawah 60, karena normatifnya adalah 70-80% yang untuk boiler pipa air. Kemudian berdasarkan persamaan aljabar, ini laju volume biogas dikali nilai kalor, kemudian dapat nilai energinya, kemudian dibagi lagi nilai cangkang, ditemukan bahwa dengan rata-rata 109,83 biogas, hasil dari substitusi cangkangnya adalah 124,3 kg per jam. Kemudian berdasarkan analisis statistik regi linear dengan menggunakan SPSS versi 27, kita masukkan variabel datanya. Pemerintah keluarlah hasil ANOVA 0, berarti mesti di bawah 0,05, bahwa dari biogas berpengaruh. Nah, berdasarkan analisis statistik regresi linear sederhana, jika volume energi biogas 109,83 meter kubik per jam sebagai sumbu X, maka substitusi energi biomasa cangkangnya adalah 166,107 atau 11 kg per jam. Kemudian grafik linear menyatakan bentuk fungsional garis lurus linear antara energi biogas dengan variabel bebas X dan cangkang sebagai variabel terikat Y. Arah dan jenis hubungan B di atas lebih dari 0 menyatakan arus condong ke atas dan hubungan bernilai positif. X naik, Y naik. Kesimpulan. Hasil pengukuran volume biogas pada hasil penggunaan energi biogas pada hasil pengukuran volume energi biogas pada skala 100% adalah 109,83 meter kubik per jam, hasil rata-rata 3 kali ulangan. Kemudian yang kedua, nilai kalor atau panas yang dihasilkan dari energi biogas POME, kilokalori per jam PTPG Sungkagar atau fairing bahan bakar pada boiler 589.458 kilokalori per jam. Kemudian yang tiga, tingkat substitusi energi biogas
yang paling optimal dalam menurunkan konsumsi energi biomasa cangkang berdasarkan efisiensi energi sebagai covering pada boiler, yaitu hasil perhitungan praktek lapangan 161,27 kg per jam dan efisiensi boilernya 59,16%. Teori persamaan aljabar 124,3 kg per jam. Analisis statistik regresi linear sederhana 166,11 kg per jam. Analisis paling optimal adalah analisis statistik regresi linear sederhana dengan persentase cangkang terhadap energi biogas 151,14%. Saran, limbah cair POME lamella tank yang keluaran dari CSTR dimanfaatkan sebagai potensi pupuk padat organik. Kemudian yang kedua, cangkang berlebih merupakan produk sampingan yang dimanfaatkan berbagai produk, yaitu A. Biokar untuk serapan hara sekuestrasi karbon, kemudian B. Biokar sebagai pupuk NPK, kemudian sebagai berikat, biokar kompos limbah sawit, dan produk hilir lainnya. Disarankan untuk dapat dikembangkan sebagai inovasi teknologi hilirisasi agroindustri pertanian dengan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, terima kasih atas pemaparannya, dan dari waktu yang saya sudah sebutkan tadi, lewat waktunya 10 menit menyampaikan hasil dari penelitiannya. Izin ibu-ibu untuk penguji, karena tadi terkait waktu kita juga molor untuk melaksanakan ujian tesis dari Pak Asri. Kemudian juga waktu untuk memperoleh lebih dari 10 menit, dan nanti kita juga ada ujian lagi. Habis ini langsung sempro lagi atas nama Sosiologi Abdullah. Jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 10. Nah, tentunya kita, kalau seandainya nanti ini saya tidak kasih tenggang waktu, kita nggak akan bisa untuk melaksanakan ujian Abdullah di jam 10.30. Karena ini juga mepet di hari Jumat. Karena sholat Jumat. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Ke Ibu Ketua dalam ujian ini, masih makan waktu, saya yang menjadi nanti dari penguji berikutnya. Itu tidak sebenarnya. Bu, kami persilakan kepada kalau berundangan siapa dulu yang menjadi Bu Dr. Meja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Nah, mungkin karena waktu kita terbatas, ya Pak, yang pertama mungkin saya bahas yang di dokumen yang tadi ada tesis yang Bapak tulis dulu, baru nanti pertanyaan substansi yang mungkin akan saya tanyakan, ya Pak. Yep. Oke, yang kita bahas adalah yang pertama yang ada di sini dulu, yang Pak tulis boleh dilihat dulu. Nah, yang pertanyaan pertama adalah itu di halaman 29 itu Bapak menuliskan perbedaan ini disebabkan karena titik-titik pagar memanfaatkan limbah POME sebesar 15-20%. Nah, ketika orang mendapatkan hanya halaman ini, orang akan bertanya, terus emangnya peneliti sebelumnya berapa gitu? Jadi tidak tertulis di sini. Jadi sebaiknya kalau saran saya Bapak tuliskan di titik-titiknya pagar itu memanfaatkan limbah POME sebesar 15-20%, sementara di penelitian sebelumnya berapa lagi?
Jadi akan terlihat jelas di sana. Dibandingkan dengan. Nah, terkait dengan ini, menurut Bapak ini kebaruannya apa dibandingkan penelitian sebelumnya? Apa nilai barunya gitu? Khususnya yang terbaru aja lah menurut Penakso tahun 2022 atau Rahmat yang 2023 gitu. Di antara yang dua ini, kalau kita lihat yang sebelumnya, penelitian yang Bapak hasilkan hari ini, barunya di mana? Barunya kalau dia untuk biogas copiringnya memang sebelumnya udah ada kan ini kan. Namun perhitungan terhadap substitusi cangkang itu tidak pernah dilakukan. Karena kita mengambil nilai manfaat dari substitusi cangkang ini kan bisa kita buatnya ke produk yang lain, energi yang lain, misalnya pupuk dan lain-lainnya lah kan. Berarti Pemanfaatan cangkang tadi Pak. yang nilai konvertinya di sana Iya, Pak. iya. Ada dituliskan di sini. Ada Pak. Jadi nanti di saran tadi kan ada. Oke. Ada. Selanjutnya adalah di sini kan Bapak yang di 4.3 ya. Di sana ada tiga cara berdasarkan praktik lapangan, kemudian berdasarkan aljabar dan regresi. Benar nggak? Iya. Nah, dari yang tiga ini, kenapa muncul tiba-tiba Bapak merumuskan tiga cara analisis? Analisis ya Pak, karena di sini Bapak masih menulis ada beberapa kata untuk analisis. Iya, analisis. Nah, kenapa Bapak memutuskan tiga analisis sekaligus? Kalau yang untuk praktek lapangan itu kita pakai rumus boiler Bu, terkait dengan pemanfaatan biogas terhadap cangkang. Alasannya karena kita memakai boiler Bu. Jadi kita pakai rumus boilernya supaya kita tahu perhitungannya. Substitusinya berapa sih terhadap yang pengganti bahan bakar yang selama existingnya kan serabut sama cangkang Bu. Nah, dengan hanya biogas berapa sih substitusinya cangkang bisa ambil? Makanya kita pakai rumus efisiensi boiler. Secara ilmiah ada nggak alasan Bapak menggunakan tiga analisis ini? Praktek lapangan, aljabar, regresi. Hanya pembandingan aja. Jadi kalau misalnya tadi boiler berdasarkan efisiensi boiler, kemudian bahwa ada apa namanya nilai bakar apa namanya energi yang dihasilkan biogas, kemudian kesetaraannya terhadap cangkang itu berapa sih kan gitu. Jadi kan kalau di aljabar kan A tambah B, A kali B sama dengan S dikali Y. Jadi kita ambil rumus yang kesetaraan tadi Bu, bersama aljabar. Itu yang saya dasarnya itu karena kita mencari kesetaraan bahwa jumlah yang panas kayak adjust black dia Bu. Nah, panas yang dihasilkan sama panas yang diterima gitu. Selanjutnya, nah di sini kan hasilnya kalau metode lapangan itu 161, aljabar 124, regresi 166. Kira-kira perbedaan hasil ini apa? Kenapa hasilnya berbeda? Ya mungkin parameternya mungkin berbeda Bu. Karena yang tadi kesamaan antara tadi kalau yang berdasarkan rumus boiler kan kita langsung mengukur langsung berapa yang dimasuk ke boiler, bahan bakar yang dipakai, kemudian berapa sih substitusi yang bisa kita ambil kan itu. Nah itu satu. Nah, kemudian persamaan aljabar tadi ya tadi karena dia biogas dikali nilai bakarnya kesetaraan terhadap cangkangnya itu. Jadi itu artinya dapatnya yang berapa besarnya dari kesetaraan rumus aljabar tadi. Kemudian kalau yang SPS tadi kan kita masukkan rumus masuk ke SPS tadi langsung keluar angkanya. Ya, nah, namun kalau misalkan dilihat secara secara global aja lah, gitu kan, hasilnya itu kan menurut Bapak di sini hasilnya yang terbaik itu adalah regresi. Alasannya apa? Lebih besar hasilnya dari iya. Karena nilai manfaat substitusinya kan lebih besar ya Pak. Tapi kalau praktek lapangan itu langsung Pak. Praktek lapangan gini Bu, kebetulan ada kendala sebenarnya, enggak kita sebutkan sini karena kita terlalu banyak nanti yang dikaji. Sebenarnya boilernya itu ada masalah sebenarnya Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau memang tadi kan awalnya kan saran bahwa
Ketika dia sudah maksimum, itu otomatis Bu, ada otomatisnya seharusnya. Ketika tekanan 7,8 itu membuang sendiri, itu akan lebih besar sebenarnya. Tapi karena dia manual Bu, manual ada perlakuan yang tidak sebenarnya dilarang sebenarnya itu. Dari segi teknis itu mereka memasukkan air dingin di boiler itu sendiri. Jadi tempat apa namanya energi di boiler itu sendiri berkurang karena adjust black tadi dimasukkan air dengan temperatur rendah. Nah, ini sebenarnya kalau dia temperatur yang dia tidak dimasukkan air, otomatis dia pakai di dashboardnya, dashboard apa namanya di panelnya itu Bu. Artinya gini, ketika tekanan 7,8 otomatis membuang gitu. Jadi bukan dia 7,8 diturunkan anunya tekanan di boiler Bu. Jadi dia memasukkan air tekanan rendah, apa namanya temperatur rendah, bahaya sama boilernya. Makanya boilernya 59% ini kan sangat fatal sebenarnya. Nah, ini nggak perlu kita sebut karena bisa penelitian selanjutnya kan gitu. Nah, tapi masalahnya yang Bapak tulis ini hanya hasil, tidak Ya. ada pembahasan sama sekali. Kenapa hasilnya 161,27 cuma ditampilkan hasil? Tidak ada Bapak bahas penyebabnya, kemudian dibandingkan dengan penelitian lain atau literatur lain. Begitu juga dengan yang dapatnya 124,3 itu cuma hasil perhitungan Bapak sendiri. Tidak ada dibahas kenapa itu dapatnya segitu, apakah ada penelitian yang lain yang menyerupai ini atau literatur lain yang menyebabkan hasilnya seperti ini. Sampai di regresi pun seperti itu, yang Bapak tampilkan hanya hasil. Tidak dibahas sama sekali kenapa hasilnya lebih baik dari pejabat yang lain ya. praktek lapangan, bukan hanya dari angka yang besar saja Pak, harus ada hasilnya secara ilmiah yang ditampilkan. Jadi orang melihatnya ini ilmiah gitu dia. Kemudian di pembahasan analisis statistik regresi ini juga tidak dituliskan model, karena pada dasarnya yang disebut regresi itu adalah sebuah model. Jadi ketika model Bapak tampilkan, peneliti-peneliti berikutnya bisa menggunakan model itu. Memang Bapak sudah mendapatkan nilai A-nya 5,58, B 1,558, tapi belum dimasukkan ke dalam modelnya. Modelnya ada hasil modelnya kan Pak? Modelnya jangan langsung dimasukkan ke angka. Kalau di sini kan Bapak langsung masukkan ke angka. Ini sama dengan 5,08, ditulis dulu modelnya, baru Bapak masukkan. Dengan model itu baru orang penelitian selanjutnya, penelitian berikutnya orang bisa menggunakan itu, atau orang lain bisa membuktikan penelitian Bapak ini sudah valid gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan saya adalah di praktek lapangan itu kan Bapak bisa dikatakan adalah validasi data, gitu kan? Kenapa Bapak bisa memastikan kalau ini data Bapak itu valid? Karena tidak ada uji validitas saya lihat di sana. Pengukurannya berdasarkan hasil pengukuran langsung aja gitu, nggak ditimbangan ya Pak? Ya berarti nggak bisa dong katakan datanya valid. Oh, iya. Karena gimana Bu ya, ketika kita ukur gasnya kita masukkan yang dengan persentase 25 sampai 100 itu kan kita mengukur di sana gitu. Berapa yang bisa disubstitusikan. Cuma tadi karena masalah tadi boiler ada masalah tadi, nah, jadi kita dapat angkanya seperti itu gitu. Validasinya kan pakai timbangan Bu, enggak? Validasinya. Ya, meskipun timbangan itu hanya untuk pengambilan data. Yeah. Nah, ketika data dikumpulkan, kita harus menguji lagi secara kuantitas, secara matematis gitu kan. Jadi mungkin karena Bapak menulisnya di sini validasi ya. Yeah. Validasi. Jadi kita akan muncul pertanyaan ada nggak uji validitasnya dan tidak diukur sama sekali ya. Validasinya diukur kita di hasil substitusinya apa namanya substitusi cangkangnya itu kita timbang gitu aja sampai beberapa kali kan gitu. Untuk yang 100% setiap persentase itu 3 kali kita ambilnya angka apa namanya pengukuran ulangannya. Jadi enggak bisa 5 kali tapi kan kita ngambil yang kecil supaya tidak panjang. Jadi ngambil 3 kali. Jadi validasinya tadi hanya 3 kali ulangan gitu. Jadi baru ada yang namanya error itu dia dari. Jadi kalau
kalau mau Bapak uji validitas jangan dilakukan validasi. Nah selanjutnya mungkin terkait yang ditulis, oh ya, ada perbaikan beberapa masuk cara penulisan rumus Pak, manfaatkan fitur yang ada di Word itu Pak untuk menulis rumus kita minimal ini. Baik, selanjutnya saya mau bertanya Pak, silakan Bapak tutup aja tesisnya. Menurut Bapak itu si biogas ini kan kontribusi ya, bisa mempengaruhi tekanan dan temperatur terhadap kuliah? Tidak, Kenapa? karena kita substitusi itu kan pengganti, kesetaraan. Jadi biogas yang diambil, baru cangkangnya kita biogas yang dimasuk ke boiler, cangkangnya dikeluarkan. Jadi makanya tadi pakai rumus aljabar, persamaan aljabar supaya tidak adjust back-nya terjadi Bu, panas yang diberikan sama panas yang diterima. Artinya panas dari biogas tadi sudah kita hitung tadi jumlah volume sama nilai bakarnya menggantikan jumlah cangkang dikali dengan nilai bakarnya. Jadi dia tidak mempengaruhi tekanan. Cuman hanya operasionalnya karena ini dia uap basah Bu. Ini pakai uap basah sebenarnya, boleh itu uap kering sebenarnya. Superheater. Jadi dia dibatasi sampai 7,8 dia harus diturunkan gitu. Bukan diturunkan, maksimumnya uap basah itu untuk proses pengolahan itu cukup hanya 7,8. Setnya 7,8. Ya, di setting 7,8. Nah, pada saat operasional di 7,8 ini dia manual, seharusnya dia artinya otomatis Bu. Nah, karena manual takut di boilernya melewati gitu, operator ini seenaknya aja dimasukkannya air dingin di situ ke upper drum. Nah, itu sebenarnya terjadi kejutan di boiler, makanya boilernya agak ngeri sedih. Jadi itu Bapak bilang itu tadi tidak mempengaruhi tekanan sebenarnya. Nah selanjutnya Pak, kalau misalkan kalau misalkan ada nggak batas maksimum substitusi biogas ini sebelum efisiensi batas maksimumnya ada substitusi biogas ini? Ini kita ketika buka maksimum 100% Bu. Ya. Itulah keluaran yang dari biogas, hasil biogas nanti sekitar maksimumnya 120 itu Bu kan. Dengan menggunakan POMES 15-20% itu sekitar yang laporan sebelumnya dari Perindu sendiri memang 120 maksimum. Iya. Maksud saya kalau misalkan lebih dari itu ada kemungkinan nggak efisiensi menurun? Efisiensi terhadap Efisiensi pembakaran. Efisiensi energi yang didapatkan. Lebih lah Bu, besar. Kayak ada tadi yang 700 sekian, dia lebih bagus, dia lebih efektif lagi. Berarti nggak ada kemungkinan ketika dia semakin tinggi substitusi biogas ini, efisiensi itu tidak akan menurun. Efisiensi boilernya? Iya. Tidak. Yakin Pak? Iya. Karena efisiensi turun ini tadi karena ada masalah perlakuan Bu. Ya, betul. Iya. Nah, kan itu masalah perlakuan. Iya. Kalau dia seandainya lebih dari 120%, iya. itu kan akan mengalami boiler. Enggak. Kita substitusi cangkang kita keluarin. Kita masukkan gas, kita keluar cangkang kita manfaatkan gitu. Jadi dia pengganti sebenarnya. Makanya sebenarnya ada 3 bahan bakar, serabut, cangkang, dan gas. Serabut ini kan 100% kita masukkan karena dia murah. Kemudian nilai bakarnya kecil. Oke, nah, jadi dia menggantikan cangkang, jadi tidak ada pengaruh terhadap boiler sendiri, efisiensi boiler nggak ada. Oke, nah kalau gitu menurut Bapak di masa yang akan datang ada kemungkinan nggak biogas ini bisa menggantikan sepenuhnya cangkang? 100% sih enggak, karena biogas ini bervariasi, dia masih kecil ya untuk kebutuhan boiler ya. Enggak, suatu saat nanti masa depan gitu. Ya, sekarang mungkin masih kecil karena beberapa faktor. Kalau di masa depan menurut Bapak itu ada nggak kemungkinan dia bisa menggantikan cangkang? Nggak ada sama sekali menggunakan cangkang lagi gitu. Bisa. Alasannya? Bisa, alasannya ya memang gas ini dimaksimumkan. Cangkang itu kita tidak masukkan karena ada tadi tambahannya kan serabut itu bisa ada. Dan boiler bisa diefisiensikan Bu.
Bisa di efisiensinya 85%, nah itu bahan bakarnya lebih hemat. Nah, dengan bahan bakar yang polikida kita macam-macam tadi yang ada 700 kilokalori per jam tadi, nah, itu bisa tidak pakai cangkang ke depan. Kita tahu Tidak, tadi ya, Pak. bisa, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak sebagai manajer pabrik kelapa sawit nih, Siap. Yuk. kira-kira strategi implementasi apa yang Bapak akan lakukan? Anggaplah apa namanya pabrik Bapak itu meningkat kapasitasnya jadi 45 ton per jam. TBS, Bu. Iya, TBS 45 ton TBS per jam, 45 ton. Oh, berubah nanti konstruksinya kan 30. Iya. Di sebelum-sebelumnya berubah. Bisa. Gimana cara implementasi Bapak? Bapak sudah manajer nih. Ya. Ya, desainnya berubah juga, Bu. Boilernya pun berubah. Boiler itu kan kebutuhan uapnya udah di desain itu 600 kg per ton TBS. Ketika ton TBS bertambah, uapnya bertambah, kapasitas boilernya berubah. Kan nilai investasinya besar. Ya. Berarti cara apanya lah langkah konkretnya sebagai manajer. Bapak lakukan perubahan yang mana? Mau beli boiler baru atau apa? Ya, kita kalau memang Pak Pema ya kita boiler barunya kita naikkan kapasitasnya. Nah, kemudian teknologi yang kita manfaatkan sebenarnya ada dua, Bu. Satu pakai rebusan horizontal, ada vertikal kan. Ya. Tapi kok vertikal sih lebih enak merubahnya. Tapi kok yang horizontal ini kita menambah itu agak besar investasinya. Nah, kita mengharapkan efisiensi, tapi nilai investasinya besar kan, lagi nggak efektif, tidak efisien jadinya. Kalau menurut saran saya secara teknis, Bu, ini jangan pakai listrik, ada pakai PLN. Nah, Iya, tidak perlu pakai PLN. terus Karena gini, saya dulu bukan saya, karena iya, saya kan kebetulan bukan manajer ya, Bu. Kan perencanaan di PT Lima itu udah semudes saya desainkan 12 aplikasi itu bioenergi, Bu. Ada perusahaan bioenergi, semua gas energi terbarukan kita maksimalkan. Kita menjual ke PLN tahun 2014, udah ada MOU-nya, tapi PLN banyaknya, PLN udah sinergi BUMN kan, udah dealer itu, Bu. MOU udah deal. Terakhir ketika saya keluar, kok malah mereka jual sama kita. Ini kan out the pocket. Nah, teman-teman di lapangan, Pak, ini nggak efektif, Pak, dan berdampak pada boiler. Nah, setelah pakai PLN ini boilernya ngeri kejadiannya. Berani dia mau masuk air dingin ke boiler, itu nggak boleh. Jadi strategi ke depan ya, kalau saya seleksinya nggak pakai PLN lagi, karena out of the pocket, Pak. Karena dari zaman Belanda itu pabrik itu udah didesain untuk menghasilkan energi sendiri dengan produk sampingannya, gitu kan. Oke, selanjutnya terkait sistem profiling ya, Kak ya. Ya. Sistem profiling ini kalau secara ekonomi, Ya, kalau kita pandang dari sisi ekonomi saja, kalau sih pandang detail. lah ya, bukan cangkangnya kita jual dapat nilai tambah. Seberapa kan? Nilai tambahnya ini kan bukan hanya nilai rupiah aja, Bu. Nah, kalau biogasnya kita manfaatkan dari segi lingkungannya, GRK-nya kan gitu. Yang lebih baik lagi gas metannya kan gitu. Itu kan nilai tambah juga, nilai ekonomi. Tapi tidak terukur kan gitu. Bahkan kalau mereka sekarang pakai dapat CDM dari nilai karbon yang ada di uang kan itu. Kemudian kita besar juga dapatnya kan, karena kita kalau gas metan kan itu kan apa ya, kesehatan ya. Kesehatan. Kalau misalkan secara ekonomi lebih menguntungkan menggunakan cangkang, kan banyak untungnya, uang itu juga banyak, kesehatan bisa dibeli gitu Pak. Apa yang beli kesehatan, Bu? Ada yang beli kesehatan, saya cabut, nggak mau saya. Untuk menjaga kesehatan kita siapkan segala macamnya gitu. Nah, kalau ada nggak faktor lain selain lingkungan? Kalau di 1:1, nggak lah ekonomi sama lingkungan, itu masih imbang ya Pak. Ada nggak faktor lain? Ya, Kalau biogas itu lebih biogas kan memang ya, satu tadi dari lingkungan, kemudian memang ya program pemerintah sendiri meningkatkan IBT tadi kan, supaya kita bisa memaksimalkan pengganti
bahan bakar tadi kan gitu, terkait dengan energi listriknya. Selama ini energi listrik kan pakai solar, dengan adanya pakai biogas tadi, solar bisa dihemat. Kalau misalkan Bapak kaitkan dengan tujuan dan itu kan penelitian Bapak ini bergensi apa pentingnya penelitian Bapak ini terhadap penelitian dan energi nasional yang 23% di tahun 2025 itu pentingnya penelitian Bapak. Ketahanan energi yang selama ini kita dari BBM fosil, ya kita bisa mengurangi dari biogas tadi, kemudian energi-energi yang lainnya. Bahkan yang selama ini BBM fosil itu kan dari CPU kan gitu kan. Nah, tapi kan itu kan cairannya, tapi kita tadi limbah kan gitu kan. Ya, limbahnya tadi kita bisa manfaatkan selama ini di tandun Bu, itu kan outputnya kan di ke PKO yang pakai diesel, pakai listrik. Ini bisa pakai biogas tadi. Ya, saya kan membuka produk kita, Pak, lebih ke energi saja. Saya pengennya bahwa menaikkan jawabannya dengan ilmu pertanian gitu, Pak. Oh gitu. Ilmu Jadi pertanian. urgensinya terhadap perubahan dan energi itu kan masih ada kaitannya. Iya, Bu. Ya, kan terkait dengan bahwa pabrik kelapa sawit ini kan bagian dari agroindustri. Terkait dengan TBS-nya aja tadi, sumbernya kan TBS yang diolah di PKS, TBS-nya kan dari tanaman, dari hulunya agroindustri pertanian. Bahwa TBS-nya, mutu TBS-nya, rendemen TBS-nya itu pengaruh dari pertanian itu sendiri. Terbaru varietas tanamannya, ketika dura rendemennya nggak dapat, kemudian cangkangnya pun besar kan gitu. Nah, besar sekali pengaruh agroindustrinya terhadap Sekali lagi ya Pak, Bapak terakhir ya. Kalau misalkan penelitian Bapak ini Bapak lanjutkan atau orang lain lanjutkan atau orang lain modifikasi, kira-kira variabel apa yang bisa ditambahkan gitu? Dan apakah harus regresi linear atau bisa regresi linear berganda atau bisa polinomial atau bisa analisis lain? Bisa regresi berganda, bisa 3 variabel gitu kan, lebih dari 2 ya. Apa variabelnya? Biogas sama sekarang lagi menganalisa dari tankos dindinya bisa jadi biogas dindinya. Jadi itu nanti bisa kita variabelkan tankos tadi. Dan tankos sendiri pun bisa divariabelkan juga langsung. Nah, tankos, tapi tankos ini tidak efisien, Bu. Kenapa? Biaya operasionalnya terlalu tinggi, sementara manfaatnya dia kecil. Kenapa? Dia airnya 40%. Jadi nilai bakarnya dikompos saja. Sebenarnya udah dicoba juga. Kapan di salah satu pabrik, saya pernah studi banding itu, akhirnya dia terganggu untuk prosesnya. Jadi bisa aja tadi ganda, bisa fiber, bisa tankos, bisa cangkang, bisa banyak tadi kita. Tapi itu tadi untuk tankos tadi terkendala, dan sekarang semalam BRIN lagi meneliti lindinya. Lindinya itu kan cairan itu mesti ada kandung minyaknya, itu mau digabungkan dengan ke biogas. Oke, siap. Bapak ya, karena tahu ada kesempatan untuk menanyakan berikutnya. Siap. Oke, saran katanya ada tadi. Saran ya Pak untuk penulisan. Ya, Bu. Sarannya ini lebih baik Bapak menyarankan untuk penelitian selanjutnya, kemudian saran itu berkaitan dengan kekurangan penelitian ini. Di sini kan belum satu. Terus tadi saya juga lihat kesimpulan Bapak yang di slide Pak. Coba Bapak lihat kesimpulan Bapak yang mendapat itu tidak di sini gitu. Analisis statistiknya hasilnya 151,14. Oh ini Bu perbandingan antara 166 dibanding dengan 109 Bu. Iya, beda dengan sini makanya saya ada kok lupa lagi. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaan saya untuk untuk memperkaya perasaan kita ya. Ini Bapak pertanyaan saya. Siap.
Terima kasih. karena nggak ada waktu. Terima kasih, semoga sukses untuk Bapak. Siap. Sampai jumpa kembali. Baik. Terima kasih Bu Anissa atas semua kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang mana nanti memang Pak Asri nanti setelah ini tentunya saran dari kemudian berkaitan dengan dari tesis ini nanti Bu Anissa. Bisa. Baik, selanjutnya karena memang waktu kita ada beberapa Paulia untuk memberikan masukan maupun pertanyaan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Um, diberikan kepada Bu boleh. Santi. Terdengar suara saya ya? Semoga Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih waktunya kepada Bu Santi, Bu Hermiza, dan juga mohon maaf Pak Indra. Sekali lagi saya juga mengucapkan belum selamat ya, belum kami nyatakan lulus, dengar tapi Ibu. terima kasih kami apresiasi ya sudah mencapai tahap sidang tesis seperti itu. Yang pertama mungkin sebelum pertanyaan saya ingin menyampaikan beberapa saran yang sebagian juga sudah disampaikan oleh Ibu Hermiza. Yang pertama saran saya terkait dengan kesimpulan Pak Asri. Di sini saya menganggap kesimpulan Bapak yang tulis di tesis ya, di tesis ini terlalu panjang, bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban atau jawaban dari rumusan masalah seperti itu ya. Dan lebih baik tidak memakai tabel dalam kesimpulan karena nanti akan melihat data kembali seperti itu. Kalau Bapak ingin membuat kesimpulan, lebih baik jangan memakai tabel dan langsung saja apa yang didapatkan itu menjadi jawaban dari rumusan permasalahan Bapak itu adalah kesimpulan seperti itu. Dan yang kedua, saya juga setuju dengan saran yang diberikan oleh Ibu Hermiza terkait dengan bab saran penelitian dari yang ditulis oleh Pak Asri. Saya juga menyadari bahwa saran yang Bapak tulis di tesis di draft tesis dengan yang ada di slide itu sedikit berbeda. Nah, saran dari penelitian ini sebetulnya menurut saya kurang tepat dijadikan saran penelitian oleh Pak Asri. Jadi memang saran penelitian itu adalah terkait dengan apakah yang bisa dilanjutkan oleh peneliti lain jika peneliti lain akan melanjutkan penelitian Pak Asri. Jadi kalau ini mungkin sarannya lebih kepada produk yang dihasilkan oleh limbah cair pome ini menurut saya kan kurang sedikit berkaitan gitu dengan judul Pak Asri karena Pak Asri kan ingin meneliti gitu ya apa efisiensi dari co-firing gitu. Nah, harusnya saran itu juga terkait dengan penelitian Pak Asri bukan hanya sebagai hasil yang lain gitu ya. Jadi ini nanti malah kita keluar dari isu yang diangkat oleh Pak Asri. Jadi lebih baik saran dari saya, bab saran disesuaikan dengan penelitian Pak Asri sendiri seperti itu. Dan jika Bapak ingin tetap menambahkan saran yang sudah Bapak tulis di dalam tesis, Bapak juga harus perhatikan ya, karena tadi saya juga cek SNI yang Bapak cantumkan ini bukan SNI untuk pengaturan standar pupuk seperti itu, tapi lebih kepada SNI kelulusan air benda uji tanah di laboratorium. Jadi mohon dicek ulang ya Pak Asri ya. Kalau SNI yang berkaitan dengan pupuk itu adalah justru SNI 19/7030/2004 seperti itu. Jadi nanti silahkan saja dicek seperti itu Pak Asri dan saran lagi dari saya kan di sini ada hasil dan kesimpulan ya Pak ya. Tapi saya kurang melihat adanya pembahasan yang ditulis seperti itu. Kalau pembahasan memang lebih baik kan dari hasil yang didapatkan, kemudian yang memberikan hasil paling optimum itu yang mana seperti itu.
Jadi bukan hanya hasil itu dijelaskan semuanya ya Pak Asri, tetapi juga pada saat penulisan hasil kira-kira dari semuanya itu mana yang paling efektif gitu. Dan kemudian dan yang paling bisa menggantikan efisiensinya itu kan dari semua tabel tadi gitu. Kalau melihat data semuanya jujur pembaca juga lelah gitu ya Pak Asri ya. Menurut saya sendiri ya, pemahaman saya sendiri. Dan kemudian untuk pembahasan gitu, bukan hanya dituliskan penelitian yang sebelumnya gitu, tetapi apa yang bisa dibahas gitu, apa yang bisa diangkat isunya gitu, apa yang bisa dibandingkan dari penelitian Pak Asri dengan penelitian yang terdahulu, dan itu dibahas seperti itu. Bahkan menurut saya tadi ketika Bu Hermiza juga bertanya gitu ya, dan ternyata Pak Asri menemukan kendala gitu kan di lapangan, ternyata adanya penyiraman air, berarti kan kalor berkurang seperti itu. Memang kalau menurut saya pribadi ya batasan-batasan seperti itu tetap harus dicantumkan, bukan karena apa, memang karena tidak terjadi bias perhitungan. Seperti itu kan kami harapkan penelitian itu tidak berhenti di kita gitu ya, penelitian bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi Pak Asri juga harus tetap menulis gitu pembatasan yang dilakukan di studi lapangan, kemudian nanti jadi orang yang mengikuti itu jadi juga bisa tahu gitu ya, maksudnya oh ternyata ada batasan seperti ini, dan itu kan juga bisa dibahas seperti itu isu yang penting harus dibahas di dalam bab kesimpulan maaf, di bab hasil dan pembahasan. Jadi lebih apa ya Pak ya, lebih memberikan kontribusi seperti itu penulisan Bapak yang kami harapkan. Jadi pembahasan silahkan dilihat ulang ya Pak Asri, menurut saya saran dari saya silahkan untuk pembahasan itu bukan hanya Pak Asri memberikan hasil dari penelitian sebelumnya, tetapi juga dibahas seperti itu. Kenapa beda? Kenapa penelitian Pak Asri seperti ini, penelitian yang dulu seperti ini gitu? Karena saya seperti ini gitu kan, maksudnya karena penelitian kami seperti ini gitu. Apa yang menyebabkan hasil berbeda seperti itu? Itu harus dibahas. Dan kemudian saran juga dari saya itu adalah di bab abstrak. Nanti ketika Pak Asri memang ingin menulis artikel ilmiah ataupun buku terkait dengan hasil penelitian Bapak, saya membaca abstrak itu juga kurang ini ya Pak. Maksudnya Bapak di dalam abstrak itu kan juga harusnya ada bukan hanya tujuan seperti itu, bukan hanya pendahuluan dan tujuan, tetapi juga bagaimana permasalahan yang ada seperti itu. Kami sebagai pembaca tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi di dalam co-firing ini seperti itu. Jadi kalau hanya pendahuluan berdasarkan rencana umum energi nasional dan kemudian dilanjutkan dengan tujuan, menurut saya itu kurang ini ya Pak ya, kurang enak alurnya. Jadi alurnya itu harusnya ada permasalahan dulu baru tujuan gitu. Kalau tidak ada permasalahan, untuk apa Bapak mengambil tujuan penelitian? Seperti itu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi silakan juga di revisi kalau menurut saya. Itu saran dari saya. Dan itu untuk saran ya Pak Asri. Dan sekarang saya ingin bertanya juga gitu. Mungkin tadi juga sebagian besar pertanyaan saya sudah dijawab ya oleh Pak Asri, oleh pertanyaan saya ada yang juga terkait dengan eh, yang disampaikan yang sudah disampaikan oleh Bu Hermiza, tetapi ada tambahan kalau penelitian Bapak itu ya dilanjutkan atau dilakukan di pembangkit tenaga biomasa yang lain gitu ya. Menurut Pak Asri, apakah hasilnya berbeda ataukah hasilnya sama? Silahkan Pak Asri. Maksudnya kurang, maksudnya eh, penelitiannya dibedakan gitu maksudnya. Iya, kan ini kan Bapak lakukan Kurang kan di jelas Bu Sepagar. pertanyaan. Iya, kan ini kan Bapak lakukan di Sepagar ya Ya Bu, Pak ya. Baik, apabila Bapak dengan memakai ya Bu. perhitungan, ya, dengan memakai perhitungan Bapak Asri yang sekarang Bapak lakukan gitu ya. Nah, itu apakah menurut Bapak dengan perhitungan yang Bapak sekarang lakukan untuk mendapatkan hasil di penelitian Bapak, dan nanti perhitungan itu dipakai di pembangkit tenaga biomasa yang lain atau pengolahan
biomasa yang lain, apakah nanti hasilnya berbeda, Bapak? Berbeda, Bu, karena Baik, di Sungai Pagar ini dibatasi untuk input biogasnya dibatasi sebagai untuk input. peneliti BRIN. Jadi kalau yang di yang tempat itu langsung untuk kapasitas 30 ton per jam tuh, karena sebagai penelitian BRIN, Bu. Pilot project ya. Nah, beliau project tadinya kan saya usul juga sama Pak Indra, apakah saya pindah ke PKS yang lain yang memang maksimal. Udah nggak apa-apa, nanti kan bisa kelihatan mana plus minusnya. Tapi kalau di PKS lain pasti berbeda, Bu, karena kalau dia 30 ton TBS per jam tuh COD-nya kan sampai 50 ribuan. Yang jelas hasil biogasnya pun pasti lebih besar. Dan substitusinya akan lebih besar cangkang yang diperoleh gitu, dengan Baik, perhitungan sama. Cuman yang saya lihat saat ini tuh karena dia memakai itu tadi yang agak kritis tadi terkait dengan pakai PLN tadi, Bu. PLN itu pun atas kebijakan perusahaan untuk menghemat di satu sisi, tapi saya lihat di sisi lain enggak. Karena pembahasannya waktu itu bukan apple to apple, tapi apple to jeruk. Hanya dia jumlah listriknya aja yang dipakai. Tapi tidak komprehensif untuk kerugian nilainya di boilernya sendiri tetap dipakai kan gitu. Hanya turbin aja yang di stop gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Asri. Dan selanjutnya pertanyaan saya, Sementara apakah turbin sendiri selama bisa hanya itu, Bu. iya. Dan kalau di penelitian Pak Asri sendiri, kira-kira Pak Asri kemarin menemukan hambatan apa yang terkait dengan pengumpulan data? Hambatannya sebenarnya tidak ada, Bu. Cuman karena BRIN ini kan agak tertutup dia. Nah itu aja. Tapi saya langsung ke lapangan karena kan yang kita ambil kan hanya 1 hari cuma penelitiannya kan dengan 3 kali ulangan itu. Yang semalam saya untuk uji gas metannya mereka nggak kasih, paksa saya keluar. Alasannya rusak kan gitu kan. Jadi untuk uji gas metannya kan pakai gas analyzer untuk gas C4-nya. Jadi terpaksa gasnya saya bawa keluar ke biogas, ke dua PLTBG, satu lagi PG langsung ke boiler. Tapi untuk gas analyzernya sama, jadi saya paksa sempat bak keluar saya itu kendalanya. Dan kemudian kemarin solusinya apa itu Pak Asri? Supaya bisa diketahui ke PKS lain. Oh, yang Karena tadi kalau ada di BRIN datanya. ini izinnya harus ke Jakarta lagi, panjang lagi. Ada tadi datanya di BLTBG Terantap sama BTBG Dalam. Karena kalau kita ke PKS yang lain kita cukup manajemen aja, tapi kalau ke Sungai Pagar ini izinnya ke pusat. Minta data-data itu nggak dikasih. Tapi ada sini berkasnya itu saya ambil gitu. Oke. Hanya itu Dan kendalanya. Karena BRIN kan memang mungkin ada proteknya sedikit. jadi ini apa ya? Susah karena terkait dengan regulasi. Ya, baik. Kemudian, ya, Ibu, boleh satu lagi pertanyaan, Bu. Ibu? Ya, terdengar? Halo, halo. Putus-putus. Nah, putus-putus, Bu. Iya, putus-putus Putus-putus karena orang, Bu. di saya suara Bapak Ibu semua juga putus-putus sebetulnya. Baik. Selanjutnya, Pak, pertanyaan saya. Suaranya putus-putus, Bu. Iya. Boleh, Iya, boleh, Bu. baik. Iya, iya, baik. Nah, iya lancar, Bu. Iya, lancar ya. Oke ya. Oke. Oke. Dengar, Bu. Oke, iya. Ya, terima Iya, kasih, Pak. putus-putus, Bu. Iya. Baik. Kemudian pertanyaan saya Bapak yang selanjutnya, jika penelitian Bapak
dipakai, dilanjutkan oleh orang lain, mungkin tadi sama ya dari Bu Hermiza. Apakah ketiga analisis statistik ini juga harus dipakai, Pak, atau boleh memilih salah satu saja? Yang halo, putus-putus Pak Untuk masih? analisisnya, Iya, Pak. ya bisa Bu. Memang harus Hanya tiga-tiganya. untuk efisiensi. Tapi untuk pembandingnya harus ada, untuk kantornya harus minimal satu gitu kan. Iya, bisa ketiga-tiganya, tapi nggak harus dua aja pun cukup. Misalnya kita pakai regresi langsung lapangan bisa Bu. Regresi aja nanti lapangan yang kurang langsung pengukuran itu kan harus diukur juga. Iya betul. Tapi kan harus ukuran kita masukkan ke hubungan dia terhadap efisiensi terhadap boiler sendiri harus kita pakai juga, pakai rumus boiler itu juga. Karena dia titik powernya kan di critical point-nya kan di boiler. Iya regresi hasil. Ya Bu, hasil gini, ada dua Bu. Yang regresi itu kan hasil biogas Bu. Hasil biogas yang kita ukur. Sementara kita satu pakai boiler itu kan yang di boiler itu sendiri substitusinya 161 tadi kan gitu. Tapi yang masuk regresi kan ini langsung diangkat ke regresi. Ini nggak ikut ya. Yang di boiler. Beda itu. Jadi yang kalau yang di regresi itu kan hasil biogasnya terhadap nilai bakarnya juga kan gitu misalnya kita itu. Tapi kok yang di boiler tadi memang kita masukkan gas itu disubstitusikan langsung ke cangkang gitu. Tapi kalau ini tadi kan kita ambil dari nilai bakar nilai energinya jumlah nilai kalornya gitu langsung ke situ, jadi berangkat dia gitu ke rumus tadi oke data variabelnya tadi itu Bu. Ya baik Pak Asri, terima kasih. Dan selanjutnya ya, saya ingin bertanya kembali, menurut Pak Asri sendiri, menurut pandangan Pak Asri sendiri, apakah ketika Pak Asri mengambil data di lapangan ini satu kali, dengan misalnya tadi kan sehari, tetapi mengambil 3 kali, begitu ya, sepahaman saya, dan selanjutnya, menurut Pak Asri sendiri, apabila Bapak mengambil data di lapangan, sebanyak misalnya beberapa hari, akan tetapi cuma satu kali seperti itu. Apakah datanya akan berbeda? Ya berbeda tapi nggak terlalu signifikan Bu. Kita mau karena ini punya BRIN jadi kita nggak berani izinnya berhari-hari gitu. Jadi kita ambil karena berpengaruh pada proses Bu, proses di PTBG ada dua proses Bu, proses biogas sendiri. Putus. Proses di pabrik kelapa sawit kalau kita berlama-lama saya minta 1 hari tapi kita bisa dapat semuanya gitu bisa aja Bu, tapi terganggu nanti produktivitas di Sungai Pagar Bu. Oke. Menurut Bapak kenapa Karena datanya menyangkut proses dia di boiler dia ya karena kita ambil rata-rata juga iya karena saya lihat tapi dari laporan BRIN itu juga kan itu sekitar efeknya di bawah 120 efeknya segitu sekitar di antara 100 sampai 100 biogasnya ya biogasnya itu sampai 120 gitu. Bahkan ada di bawah itu. Kalau sebelumnya kemasukan berat sekian, simpan waktunya sekian, gitu kan bisa membuat data tersebut. Untuk validasinya. Ya. Cuman saya ambil 1 hari itu. Iya, karena kan ambil 1 hari. Iya. Jadi Enggak tadi. Data sekunder sebelumnya. Data sekundernya memang cuma tuh saya ambil beberapa hari gitu 5 hari. Tapi kalau pembandingnya kok nanti nggak seimbang sama yang di saya. Enggak perlu dibahas Pak, data sekunder nggak perlu dibahas. Oh gitu. Data sekundernya hanya untuk membandingkan. Betul. Karena 3 hari cuma Bapak di sana kan. Iya. Sehari tapi 3 hari. Nah, data yang 1 hari itu kan ada misalnya 15,1 kan. Nah, data sebulan itu ada. Cuman data sebulan itu yang Bapak gunakan rata-ratanya
Rata-rata itu Bapak gunakan di pembahasan. Bukan untuk data dasar yang Bapak ambil ini cukup kok mewakili data-data sebelumnya berdasarkan data sekunder. Karena data sekunder rata-ratanya sekian gitu. Bisa, Jadi nggak muncul pertanyaan itu uji Iya. gitu kan? bisa. Kalau bisa Bapak perbaiki, tambahkan Bisa. untuk memperkuat. Nanti ini dekat-dekat juga memang. Iya dekat juga. Iya. Itu kan menurut Bapak. Iya, Dekat. iya. Kalau orang membaca orang nggak Iya. tahu, nggak mungkin cari Bapak. Kenapa asli? Benar nggak dekat nggak angkanya? Karena gini Bu, saya menganalisa 1 hari dibandingkan sebulan gitu, nggak ada masalah kan. Enggak masalah Pak. Intinya sampel yang Bapak gunakan sehari itu saja. Iya. Nah, kan muncul pertanyaan lucu. Iya. Kemudian dalam Bisa. sebulan gitu. Bisa Bu. Nah, gitu. Iya. Ada data yang bukan jambi ini. Ada. Itu kan data Bapak aja kan, belum tertulis Iya. gitu kan. Iya, karena ini sih Pak, sebetulnya karena saya memikirkan gitu ya, apakah mengambil 1 hari Tadi dengan beberapa ada kali case-to-case begitu. pembandingnya gitu. Memang kita juga tahu ya ada kesulitan ya karena kan terkait dengan regulasi dan mungkin ya dari BRIN juga ada beberapa pembatasan seperti itu dan juga kita tidak ingin mengganggu operasional di sana seperti itu. Akan tetapi kan kita juga tadi ya ingin memang memvalidasi. Saya juga setuju dengan Bu Hermiza, lebih baik gitu ya kalau ada data sekunder dibahas seperti itu karena kan kita karena mengambil data langsung di lapangan ya Pak ya, yang kita harapkan data kita memang valid seperti itu dan cara sampling kita, pengumpulan data kita juga valid seperti itu. Ya kita harapkan memang data Bapak sudah mewakili begitu ya dengan disesuaikan dengan data sekunder seperti itu Pak Asri. Itu adalah pertanyaan dari saya Bu Santi. Saya kembalikan lagi ke Bu Santi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sekali lagi ke Pak Asri. Terima kasih banyak Ibu Pak Asri. Semoga suara saya terdengar. Ya Bu. Bisa Bu nanti. Cuman kan data yang seperti tadi sebulan itu misalnya 2 bulan atau 2 bulan kita tampilkan juga di pembahasan angkanya. Iya betul Pak. Iya betul. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu. Suara Bapak Ibu di saya terputus-putus. Bisa. Rata-rata aja. Terputus-putus saya. September, anggaplah bulan September 2025. Ini datanya dilampirkan ya? Enggak Nggak perlu. Sumber Sumber. data sekunder. Halo. Iya, mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Maksud Uci. Iya, bisa. Iya, iya maksud saya seperti itu ya karena memang kita harapkan datanya valid ya, Bapak Ibu, ya apa Pak Asri. Halo, halo, apakah suara masih terdengar, Bapak Ibu? Halo, oh iya, tidak terdengar kalau. Masih Bu. Oh iya, iya oke lah. Berarti satu lagi deh Pak pertanyaan. Apakah menurut Nah, Pak Asri, halo, apakah menurut Pak Asri ya Bu. efek lingkungan, faktor lingkungan mempengaruhi hasil data Pak Asri? Misalnya pada saat itu cangkangnya Lingkungan basah tidak. seperti itu. Atau misalnya pada saat itu pomenya kualitasnya berkurang seperti itu. Halo? Nggak ada kendala Bu sebenarnya. Kalau yang basah tadi kan kita hitung juga berdasar. Halo. Iya, iya Pak. Cangkang yang basah tadi kan dari hidrosiklon kita hitung juga. Iya Bu. Kadarnya kita hitung berdasarkan di labor kan gitu. 20,69 tadi kan ada data di situ. Jadi kita kalikan hasil yang basah tadi. Berarti kadarnya nggak pengaruh Pak. Pertanyaan saya juga tadi. Iya, kadarnya pengaruh Bu. Cuman kan kita periksa hasilnya. Ada dua
ada dua teori, dua analisis, satu pakai manual, satu pakai yang digital. Intinya lalu nggak tentang sampai dengan tidak ada tanya dulu. Enggak ada. Enggak. Kan kita langsung kadarnya berapa kan nanti nampak kan gitu. Kita kurangi tadi. Ya, kita masukkan angka semua gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Asri. Semoga terdengar suara saya ya. Dari saya sudah cukup saran. Halo? Ya, sudah cukup saran saya dan Ya, Bu. Dengar, Bu. pertanyaan saya. Iya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Santi selaku Ketua Sidang. Silahkan Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Uci Terima atas kasih, Bu. masukan, arahan terkait penyempurnaan dari tulisan tesis dari Pak ini. Baik, selanjutnya karena ini waktu nih kita bekerja dengan waktu. Selanjutnya kan ujian. Nah, untuk selanjutnya saya yang akan bertanya kepada Pak Asri. Ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu Penguji atas masukannya. Memang saya setuju ya, banyak saran pertama tadi terkait dengan kesekian kalinya. Pak Asri ini sangat banyak sekali data awal yang ditampilkan dalam tulisannya, sampai terbingung saking banyaknya data yang ditampilkan. Jadi apapun data yang dapat masuk, nggak dipilah-pilah seperti itu masuk. Nah, kalau yang tadi untuk tambahan data ada nggak pengukuran data itu juga udah masuk kemarin. Nah, cuma ini saya Detail. Bukan kesimpulan, bukan Pembahasan. bukan maksudnya terlalu detail tulisannya. Nggak kesimpulannya aja. Enggak, saya ambil 5 hari semalam pembandingnya. Iya, rata aja harusnya Pak. Udah 5 hari kan rata-rata, Bu. 5 hari, dalam 5 harinya itu 1 hari kan 24 jam. Nah, rata-rata 5 harinya terus rata-rata lagi kita ambil. Iya, tapi Bapak buat tabel, Bapak Jangan ajarkan. Oh, gitu. Saya kan seolah ini apa? Jadi 5 hari ya, selama sebulan karena itu sumber dari Ya. nah, itu Pak. Itu berarti sebenarnya. semua wisata lapangan kita penelitian ini kan Ya, ya, ya. semua pakai Iya. sendiri gitu. Itu teman-teman semua. Jadi kita pun lama milah-milah ini kan juga udah diringkas kemarin. Kemarin ada faktor ekonominya, sosial, masuk datanya semua. Nah itu sebenarnya kalau saya secara pribadi effort Pak Asri luar biasa dengan usia yang tidak muda. Saya cuma cap jempol, jempol bawah ini luar biasa semangat motivasi untuk belajarnya. Saya salut dengan Pak Asri. Kalau untuk saya pikir untuk energi, pome, saya pikir Bapak udah dua kepala udah atom saya bilang kalau untuk itunya. Namun memang persoalannya adalah Bapak sulit untuk menulis ke dalam Narasinya, Bu. itu yang menjadi Karena- kami juga bimbing berulang-ulang gimana ini juga masalah waktu kemarin karena kita udah di deadline Pak Asri ingin di April untuk wisuda. Nah, sementara di kalender akademik sudah mengharuskan untuk segera mendaftar. Nah, kemarin kita diskusi dengan Pak Indra sudah Pak. Berkali-kali masih gini lama lagi saya udah gini-gini loh Pak. Nah, ini saya tersimpan di situ kan sampai malam juga ya kita simpan, kok balik lagi.
Kadang-kadang saya kemudian Bu sampai subuh katanya. Iya. Tapi saya Oh, Bapak, Ya. sampai ke situ. Ya terus terang aja Bu, saya pun ingin mengembangkan ilmu juga di sini kan gitu. Karena saya mau buat buku untuk nilai lah, paling tidak cuma mau Pak Indra, nanti kita buku tentang kinerja unggul pabrik kelapa sawit. Poinnya satu tentang scanning manajemen. Mungkin akan ke depan saya buat. Scanning energinya udah masuk. Ujung scanning energi itu keseimbangan energi di pabrik, Bu. Ya, outputnya itu perbaikan secara skala prioritas sebenarnya ujungnya, endingnya. Kemudian yang sini ya di ujung, Bu. Artinya agroindustri menjadi agroenergi. Nah, itu nanti kita kembangkan. Nanti Bu berminat sama-sama kita membahasnya gitu. Iya, iya. Jadi buku itu keluaran dari Unilak, Bu. Karena itu belum pernah dibuat. Nah, sama Pak Indra bisa gitu juga. Siap. Ya. Baik, Pak. Jadi kalau pribadi sebelum dijilid nanti untuk syarat untuk sudah karena kalau sudah di tanggal 29 April sampai 30 April 2 hari. Nah tentunya Bapak sudah tahu juga informasi kapan deadline untuk berkas-berkas ini, syarat-syaratnya dan juga masih ada satu ketinggalan syarat yang belum terpenuhi. Sertifikat pelatihan. Belum. Nah ini sebenarnya juga bersyarat Bapak ini ya. Terus secara administrasi tidak memenuhi. ya sertifikat pelatihan ada. Oh. Iya. Juga. Mendelnya nggak ikut itu, Bu, pas mendelnya. Nah, ini juga masih ada kekurangannya. Iya. Coba lihat Bu, nanti sertifikat ini dosen ilmu kan sering Pak. Tapi langsung. Iya. Narasumber. Tapi harus dimasukkan. Bukan jadi Narasumber boleh juga, tapi penyelenggaraannya pasca kalau maksudnya kayak gitu. Buat nyiapin juga. Kalau nyiapin gua banyak. Karena kalau di luar itu diakui banyak yang masukin gitu dia Bu. Saya kan udah daftar juga di LPP Jogja, Bu, untuk sebagai ini ya, penguji yang mengambil anunya di apa namanya? Ya, selama ini kan sertifikasinya BNSB-nya kan manajer energi. Jadi untuk pengawas apa istilahnya? Kalau kita pengawas istilahnya apa itu? Asesor. Nah, jadi asesor. Jadi asesor kita. terlalu tinggi jadi Bapak sebagai peserta di sini belum ada. Iya. Levelnya udah